Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bastian. Saya lahir di Kota Serang 2 Juni 2000. Saya tinggal di Kampung Desa Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Alhamdulillah, saat ini saya berkesempatan untuk berkuliah di Universitas Primagraha, tepatnya di Kota Serang, dengan mengambil program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Pada kesempatan kali ini, maksud dan tujuan saya untuk membuat video untuk memenuhi syarat tugas UAS mata kuliah dari pendidikan bahasa Indonesia. Ada banyak kegiatan yang senang saya lakukan, baik itu di rumah, di kampus, maupun lingkungan masyarakat. Ketika ada waktu luang di rumah, biasanya saya membantu orang tua atau kakak dalam menyelesaikan segala aktivitasnya di rumah. Terkadang saya juga jogging sendiri di pagi hari untuk menikmati udara segar. Selain itu, kalau saya sedang bosan, maka di waktu luang saya diisi dengan bermain game dan bermain sosial media sambil rebahan di kamar. Kemudian jika di kampus, biasanya saya mengikuti trofeo atau ajang perlombaan sepak bola dengan tim kampus, mengikuti berbagai UKM di kampus, baik itu organisasi eksternal. Sedangkan ketika di lingkungan masyarakat, saya biasanya mengikuti berbagai perkumpulan dengan lembaga masyarakat di Desa Tirtayasa dan selalu ikut serta menjadi bagian dari acara yang diselenggarakan di lingkungan Desa Tirtayasa. Dari sekian banyaknya hobi yang saya sukai ialah bermain sepak bola. Sepak bola merupakan hobi favorit saya berawal saya ketika umur 7 tahun. Saya menyukai permainan ini karena saat itu ayah saya selalu menonton sepak bola di TV. Kemudian saya pun ikut menonton bersama dengan ayah. Dan kelamaan saya pun tertarik dengan permainan sepak bola untuk mencoba bermain pula. Ketika saya masih kecil, saya mengidolakan pemain sepak bola yang bernama Cristiano Ronaldo, yang biasa dikenal CR7 atau CR7, yang berasal dari Portugal. Kenapa saya mengidolakan dia? Karena CR7 memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang atletis. Selain itu, CR7 mempunyai skill-skill yang mumpuni kelas dunia, yang sangat luar biasa di atas rata-rata pemain sepak bola dunia. Oleh karena itu, saya juga menjadi termotivasi gitu untuk bisa menjadi seperti CR7 dan ingin bisa mempunyai skill sepak bola hebat juga. Semenjak itu, hampir setiap hari saya bermain sepak bola di halaman rumah bersama teman-teman sekitarnya, dan biasa juga main di kampus. Saya masih kurang mumpuni dan jarang mencetak gol, akan tetapi saya masih terus bersemangat dan pantang menyerah sampai saya bisa bermain sepak bola dengan hebat. Dan sampai sekarang pun saya sangat menyukai olahraga tersebut. Walaupun olahraga sepak bola dikatakan sebagai olahraga yang keras karena sering terjadi benturan fisik antar pemain yang dapat menyebabkan cedera dan emosi. Hal itu tidak menyurutkan motivasi saya untuk terus bermain sepak bola. Dikarenakan dalam suatu pertandingan sepak bola, setiap pemain harus memiliki rasa sportivitas yang tinggi. Sehingga hal-hal seperti berbenturan fisik yang keras ataupun keributan atau emosional dapat dihindari dari kita. Sepak bola sekedar permainan atau olahraga yang membuang keringat saja, akan tetapi dari olahraga inilah juga memiliki visi dan misi yang jelas untuk kita menang. Dari hal itu kita bisa belajar bagaimana menjalankan misi yang direncanakan, seperti formasi yang digunakan, strategi yang diterapkan, dan lain-lain dalam mencapai visi yang telah
ditetapkan, yaitu kemenangan. Selain itu, dalam olahraga sepak bola dan futsal juga diajarkan bagaimana mengatur emosi di saat situasi yang tidak sesuai. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari olahraga sepak bola. Saya menyukai sepak bola ini karena sepak bola harus memiliki kerjasama atau kekompakan yang baik. Karena memang permainan ini merupakan permainan yang membutuhkan banyak orang. Oleh karena itu, kita perlu kerjasama tim yang baik sehingga akan memberikan kemenangan. Sedangkan kerjasama yang buruk akan memberikan kekalahan. Selain itu, dalam olahraga sepak bola juga dibutuhkan strategi matang yang bisa mematikan strategi lawan, di mana strategi yang ampuh akan memberikan permainan terbaik dan kemenangan. Sama halnya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kerjasama dan strategi itu sangat penting. Kerjasama yang baik dan strategi yang matang akan memberikan hasil yang optimal. Dari analogi tersebut, dapat saya pastikan kalau sampai sekarang saya sangat menyukai olahraga sepak bola itu. Saya sendiri mempunyai klub favorit dari sepak bola, yaitu dari kelas Eropa yang berasal dari Liga Spain atau Liga Spanyol. Klub favorit saya yaitu Real Madrid. Saya suka di dalamnya itu dihuni banyak pemain bintang kelas gitu. Selain dari pemainnya, saya juga suka dengan gaya bermain bola-bola pendek dengan penuh skillnya. Namun, ada beberapa kendala yang harus saya melalui dari tidak ada dukungannya dari orang tua. Pada saat itu, saya merasa terbeban untuk mengembangkan hobi saya dengan mengikuti SSB atau sekolah sepak bola karena dilarang keras dan tidak mengizinkan saya dan tidak mendukung hobi saya sepak bola. Dan saya sangat mengerti apa yang dimaksud orang tua. Mengapa mereka tidak mengizinkan saya untuk bermain sepak bola? Karena ada rasa kekhawatiran bahwa akan terjadi kejadian atau kecelakaan yang fatal dan tidak diinginkan kepada anaknya. Tetapi walaupun ada terkendala seperti itu, saya tetap berjuang dan berlatih bermain sepak bola mandiri meskipun tanpa adanya dukungan dari keluarga ataupun orang terdekat. Karena saya yakin saya pasti bisa melewati berbagai tantangan dan hambatan jikalau saya terus berusaha dan rutin bermain sepak bola dan meningkatkan skillnya serta pantang menyerah. Kesimpulannya dari kisah yang saya sudah diceritakan dan sudah dipaparkan, harapan saya semoga saya bisa menjadi pemain sepak bola terkenal dan bisa bermain klub sepak bola Indonesia, dan harapan besarnya bisa tembus tim nasional dengan rasa bangga, bisa membela negara sendiri dan mengharumkan tanah air ke luar negeri. Inilah saya Muhammad Bastian dengan hobi saya yang ditulis dari kisah diri saya sendiri dan sudah saya ceritakan oleh saya sendiri juga. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan, untuk menyimak dari kisah cerita saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.